mungkin wali santri atau masyarakat atau di lingkungan sekolah ingin tahu apa sih sebenarnya program seperti ini, terus biar wali murid dan santri juga biar sinkron dalam artinya apa, biar bisa nggak miskomunikasi, karena yang namanya apa ya, kalau nggak bicara hakikat jadi nggak tahu. Nah ini perpanjangan tidak atau perpanjangan pemberitahuan buat warga, saudara kita, mungkin anak-anak sekolah di sini dan lain sebagainya. Bagaimana tanggapannya? Baik Bapak, di MI kita, MI As-Sa'adah ini mempunyai program, yaitu program tahfiz atau menghafal juz 30. Itu dimasukkan di dalam jam pelajaran, walaupun banyak kekurangan, tapi tetap kita memaksimalkan untuk pembelajaran tersebut, karena itu adalah program unggulan di MI As-Sa'adah. Juga tentang pembiasaan, program pembiasaan diantaranya adalah menghafal hadis-hadis, doa-doa, kemudian sholat duha. Itu adalah program unggulan di MI As-Sa'adah, sehingga anak-anak dengan program pembiasaan tersebut bisa mempraktekkan atau bisa dilaksanakan di lingkungan rumahnya, walaupun memang banyak kekurangan di sana sini, tetapi tetap kita memaksimalkan untuk program tersebut. Karena harapannya apa? Harapannya adalah anak-anak ini tumbuh kembang dengan karakter yang bagus, dengan pembiasaan yang bagus, walaupun sekecil apapun. Contoh misalnya tentang mengucap salam dengan sesama temannya, atau tegur sapa dengan kata-kata yang bagus. Nah itu kita biasakan di MI kita. Demikian Pak. Mungkin ini untuk tambahan, karena ini kan ibaratnya ini hari ini yang rapor, ya kan? Yang rapor dikata otomatis kan bagi yang lulus itu mau daftar ke tempat lain, ke tempat lain, di sekolah lain, tidak tahu terserah orang tua. Yang penting nama malu ini ya, ya. Kemudian diawasi dengan ya. Kalau memang niat orang tua untuk menyekolahkan anaknya di madrasah ini ataupun di madrasah tempat lain, nama itu jelaskan ini sudah akhir zaman ya, karena otomatis kata Rasulullah itu panduan kita kalau mau selamat dunia akhirat itu berpedoman pada Al-Quran dan Hadis. Begitu ya, betul ya, Mia? Betul. Sekarang yang pengen diulang lagi pertanyaan mungkin video yang beberapa hari yang lalu mungkin ketua yayasan menjelaskan mungkin ada apa ya, kurang pas, sudah bagus, tapi pengen diulang karena ibarat kaji itu harus diulang ya. Betul. Nah seperti apa Umi persyaratan baik itu RA Nurul Qalbi, MI As-Sa'adah maupun MDTA ataupun yang namanya untuk tahfiz Quran dari juz 1 sampai juz 30. Seperti apa? Kalau karena di lembaga Yayasan As-Sa'adah ini ada beberapa lembaga, diantaranya adalah RA. Kalau RA itu pembiasaannya adalah begitu santri datang hadir, kita biasakan untuk membaca Iqra. Itu ada nilai jualnya, nilai lebihnya di RA Nurul Qalbi. Kemudian pembelajarannya tidak ketinggalan dengan TK. Intinya adalah anak-anak itu bisa mampu mengenal huruf, baik huruf hijaiyah maupun huruf Latin. Itu kalau di RA sekilas saja. Kemudian kalau di MI As-Sa'adah itu juga sama, anak-anak minimal bisa membaca Iqra, kemudian tentunya juga sudah mengenal huruf hijaiyah. Karena apa? Karena di program MI As-Sa'adah mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 adalah ada program tahfiz. Jadi kalau nanti anak-anak itu belum mampu untuk membaca Al-Quran juga agak kesulitan gitu Pak. Jadi harapannya anak-anak yang mau masuk ke MI As-Sa'adah khususnya itu mampu bisa membaca Iqra minimal 3 jilid 3 ke atas. Kemudian juga di Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah itu juga sama, anak-anak yang masuk ke Madrasah Diniyah juga diharapkan sudah mampu untuk membaca Iqra untuk kelas 1. Untuk kelas selanjutnya 2, 3, dan 4 tentunya juga sudah bisa membaca Al-Quran. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Mungkin pertanyaan Pak untuk pendaftaran insya Allah dimulai hari sekarang udah bisa kita terima, tapi secara formalnya itu nanti di tanggal 29, 30, 31 hari Senin, Selasa, dan Rabu. Tetapi ada sebagian orang tua yang sudah bertanya dan kita terima mulai hari ini. Demikian. Nah,
sekarang ini, misalnya kan ini kan ada dilema juga. Kenapa? Kita nggak tahu. Misalnya saya aja pribadi, saya dari Kabupaten Sulawesi di satu provinsi ya, seperti masih di Riau. Nah pertanyaannya muncul apa? Sementara saya pribadi dan istri itu atau anak itu memiliki kakak yang ada di kabupaten salah satu kecamatan yang ada di Pelalawan. Iya. Nah pertanyaan, apakah nanti misal ada antar provinsi, misalnya dari Sumatera Utara ataupun dari Penyanggatan Sumatera Barat mau sekolah sini, apakah ada persyaratan tambahan yang harus diberikan kepada sekolah? Tidak ada. Yang jelas harus punya KK, kemudian surat pindah secara online, kemudian akte. Karena apa? Kalau di KK itu kan kalau NIK itu kan tidak berubah Pak, walaupun domisilinya jauh seperti Bapak kan. Jadi kalau NIK itu tidak berubah walaupun dia udah berdomisili di Pangkojaya khususnya. Insya Nah, Allah. ini nih, mungkin ini udah kayaknya udah pendaftaran mulai hari ini 1, 20 Juni, ya. iya. Nah, sampai terakhirnya pendaftarannya ini Sampai kalau misalnya masih ada nanti waktu sudah masuk di tahun ajaran baru, insya Allah masih kita terima. oh gitu. Iya, Mungkin ada tambahan lagi yang lain kira-kira? Sudah cukup? cukup. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Mita. Kita lanjut ke Umi berikutnya ya. Umi, gue ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita udah wawancara kepala sekolah. Berikut kita akan wawancara pertanyaan kurikulum ya. Nah, Iya. kalau memang pertanyaannya untuk apa? Kurikulum otomatis mata pelajaran. Nah, seperti apa mata pelajaran?
Ya, berkaitan dengan kurikulum juga. Ekstrakurikuler yang lain apa Umi? Selain dari tambahan misalnya bola kaki, bola voli atau seperti apa? Ekstrakurikuler yang menjadi acuan pokok di MI Saada jelasnya tahfiz. Dimulai dari juz 30 awal, kemudian nanti naik bertahap lah ya. Kemudian ada juga kita sholat duha. Kemudian beberapa praktek ibadah yang kita memang aplikasikan dalam kehidupan santri setiap harinya, baik itu seperti pembiasaan awal di pagi hari sebelum kita masuk, biasanya kita berbaris dulu di depan kelas masing-masing untuk menyampaikan beberapa ice breaking ataupun materi-materi singkat supaya anak-anak tidak lupa dengan materi yang lalu. Kemudian selain itu di Asada ada qasidah rebana, kebetulan saya juga pembinanya. Ada pramuka, kemudian ada juga drama, tari, dan lain sebagainya, tergantung minat anak. Nanti kita akan seleksi beberapa anak yang minatnya ke situ. Kemudian di setiap bulan Ramadan biasanya kita punya program yaitu Safari Ramadan. Kita berjalan membawa anak-anak untuk mengajarkan mereka dakwah dari masjid ke masjid. Itu biasanya dimulai dari tingkatan kelas 1 MI sampai kelas 6. Untuk pidatonya itu memang dibawakan oleh anak-anak kita sendiri. Jadi seluruh rangkaian acara di Safari Ramadan memang kita bina mental anak-anak kita supaya mampu berbicara ke depan. Kenapa seperti itu? Karena saya berpikir sebagai pembinanya, banyak orang pintar Pak, tapi tidak berani untuk mengungkapkan atau berbicara di depan umum, dalam artian public speakingnya tidak kena di anak-anak. Padahal mereka pintar, mereka mampu, tapi karena terkendala oleh keberanian dan mental tersebut, jadi kepintaran anak-anak ini tertutupi. Seperti itu. Oh seperti itu. Mungkin ada lagi semacam apa ya, boleh dikatakan tambahan harapan Umi kepada orang tua atau kepada santri yang muda sekolah di sini ataupun yang mau niat sekolah di sini, apa harapan Umi? Harapannya supaya kita bisa bekerja sama, berkolaborasi dalam mendidik anak. Karena gini, anak yang datang ke Asada ini terdiri dari berbagai macam problematik baik yang ada di rumah maupun lingkungan. Kita sudah perbaiki akhlak anak-anak contohnya. Semaksimal mungkin kita lakukan pembinaan terhadap akhlak dan adab anak. Tapi ketika sampai di rumah, ternyata sholatnya diabaikan, kemudian tidak mengulang murojaah, tidak mengulang pembelajaran. Nah, sampai pada akhirnya nanti kami yang akan merasa kerepotan sendiri. Ibaratnya begini Pak, kita bertepuk sebelah tangan. Kita berharap anak-anak kita menjadi anak yang solihah, memiliki adab yang luar biasa. Tapi ternyata kalau di rumah tidak ada bantuan dan kerjasama dari wali santri yang ada di rumah, saya rasa pekerjaan kami bukan sia-sia ya Pak, tapi tidak menemukan titik maksimal seperti itu. Oh mungkin cukup Umi, ada lagi tambahan kira nggak ada ya? Oke, terima kasih waktunya Umi. Saya sebagai apa ya bagiannya sebagai media, mungkin ya media boleh katakan online, karena saya di beberapa aplikasi media, mau itu Facebook, YouTube, mungkin Instagram juga. Kita cek dulu kira-kira di daerah kita ini untuk targetnya, tujuannya biar sampai ke masyarakat kemana gitu ya kan. Baik, terima kasih buat para pemirsa dimanapun Anda